Saya sering katakan sifat hidayah dalam Al-Quran itu diberikan. Dia agak kurang tepat kalau ada istilah mengatakan dia tidak dapat hidayah. Bukan tidak dapat, Allah kasih, dia nggak ngambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Keluarga Islam ingin menghimbau, daripada kolom komentar digunakan untuk mencela dan menjadi dosa jariah, lebih baik gunakan komentar untuk menuliskan doa Anda. Dan mari kita aminkan bersama. Karena doa yang diaminkan bersama, insya Allah lebih besar peluangnya dikabulkan Allah SWT. Dukung terus perjuangan keluarga Islam dengan cara klik like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Dan mari kita perjuangkan agama kita, karena Anda orang Islam juga kan? Selamat menonton! Dan yang kedua, ini berita baik nih. Berita baik, di hadis Nabi-nya, di hadis Nabi disebutkan orang yang masuk ke majelis ilmu sejak berangkat itu langsung dinaungi oleh malaikat. Awas, tidak cukup dengan amin, saya bacakan hadisnya dulu. Ya. Wa innal malaikata, dan kalau penuntut ilmu tahu, para malaikat itu jamak. Awas, kalau disebutkan malaikat bukan satu itu malak. Malak, Quran surah ke-12 ayat 29. Ya, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kata perempuan sosialita yang sedang kumpul-kumpul di rumah pembesar Mesir itu ketika mengobrolkan tentang Yusuf alaihi salam. Ya, kata istri pembesar, kamu lewat Yusuf begitu kelewat. Keluar dia, ma hadza basyara. Ini sih bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini satu orang malaikat yang turun ke bumi. Saking gantengnya. Ganteng-ganteng Nabi. Dulu ada ganteng-ganteng serigala, ya. Ganteng-ganteng Nabi. Ini ada ilah malakun karim. Jadi kalau malak itu satu, kalau malaikat banyak. Jadi begitu Anda keluar dari rumah, berangkat di jalan sampai ke majlis, sampai pulang, kata Nabi, kalau Anda tahu banyak malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Jadi begitu Anda keluar, Allahu Akbar, saya bermohon Allah terima taubatnya, ampuni dosanya, berikan pahala. Ya, demi Allah saya katakan, kok Anda yang dipilih gitu loh. Padahal bisa saja Anda memilih untuk rekreasi, Anda pergi ke puncak, Anda pergi ke Lembang, Anda pergi ke tempat-tempat indah. Bahkan nanti ke depan harinya semakin banyak libur. Seninnya bisa Harfitnas, hari Kedupit nasional. Karena Selasanya bisa libur nasional. Anda bisa ambil cuti. Tapi pertanyaan saya, kenapa Anda datang di sini? Kenapa di waktu-waktu yang menjelang, bahkan waktunya singkat, menjelang ke zuhur siang, bisa Anda tidur, istirahat? Kalau bukan Allah memilih memberikan keutamaan kepada Anda, maka mustahil ringan langkah kita ke sini. Karena itu saya sarankan, seperti saya sering katakan di kesempatan berbagai majelis ilmu, manfaatkan keutamaan ini, jangan ditunggu. Allah berikan, kadang ada yang begini, Allah kasih, dia mengambil. Seperti hidayah. Saya sering katakan, sifat hidayah dalam Al-Quran itu diberikan. Dia agak kurang tepat kalau ada istilah mengatakan dia tidak dapat hidayah. Bukan tidak dapat, Allah kasih, dia mengambil. Dia bukan tidak mendapatkan, kata bahasa Qurannya, Quran surah ke-29 ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, kami berikan hidayah seperti sinyal. Anda punya handphone, sinyalnya enggak kelihatan, enggak muncul di ruangan, Anda akan keluar. Bukankah Anda keluar mencarinya? Anda dapatkan sinyalnya, jelas suaranya, diterima percakapannya. Maka demikian Allah bentangkan hidayah, tinggal kita mengambilnya. Ada yang lewat telinga, Allahu Akbar, hidayah. Ada yang lewat mata, Anda lewat masjid, depan masjid Bintaro, orang ke masjid. Pertanyaan saya, kenapa Anda lewat situ? Padahal Anda bisa melewati jalan yang lain. Kalau bukan Allah ingin memberikan hidayah kepada Anda untuk mendapatkan bagian dari keberkahan dunia dan akhirat, mustahil Anda bisa lewat situ. Itulah hidayah. Dan di antara sekian orang yang sibuk di hari ini, kenapa Anda yang ada di sini? Kata Allah, saya bentangkan semua rahmatnya, ambil, jangan tunggu. Begitu malaikat membentangkan sayapnya, kata Nabi, maka ridha diturunkan. Ridha maknanya dua. Pertama, ampunan dari dosa, dan kedua, pengabulan dari semua doa-doa yang dipanjatkan. Maka isi dengan istighfar, isi dengan doa, mohonkan. Mungkin dari sekian permohonan yang belum terkabul, inilah saat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya sifat malaikat gaib, tidak nampak. Kalau malaikat ditampakkan, enggak jadi untuk datang ke kajian. Begitu keluar rumah, sayap malaikat sudah membentang, kelihatan begini. Bapak siapa? Sayalah malaikat Israil. Baik, alhamdulillah kita sudah hadir di sini. Waktu kita padat.
Ini umatnya terlihat banyak, yang hadir juga luar biasa, dan ini potensi yang sangat tinggi untuk bisa kita manfaatkan dengan baik. Karena ini penting, maka mic-nya pun akan disesuaikan supaya bisa terdengar dengan baik. Sepakat? Ya. Ini ada 2 mic-nya nih. Saya bingung juga nih. Bismillah. Jazakumullah khair. Baik. Saya ingin bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mudahkan apa yang kita pelajari pada siang hari ini dan mudah kita pahami dan mudah kita hafalkan dan amalkan dalam kehidupan. Siap insyaallah? Siap. Baik. Kita ambil materi yang ringan-ringan saja, tidak terlampau tinggi untuk kita pahami, tapi ini materi yang paling penting untuk menyatukan semua potensi umat Islam supaya semua manfaat umat Islam bisa dihadirkan dan mengandung nilai maslahat dalam kehidupan, khususnya kehidupan berbangsa kita. Siap insyaallah? Siap. Baik. Saya mau tanya sebentar. Saat Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, diutusnya di mana? Di Mekah. Baik. Saat itu Mekah maju atau terbelakang? Terbelakang. Saat itu ada peradaban atau tidak? Ada. Ada Romawi dan Persia. Persia punya peradaban, Romawi punya peradaban. Cuman Mekah nggak punya. Tertinggal. Jauh dari Romawi, tertinggal dari Persia. Persia unggul, Romawi luar biasa, teknologinya bagus, ya, muncul keilmuan dan sebagainya. Mekah jauh tertinggal. Terbelakang, peradaban tidak ada. Maaf, urakan kumpulan masyarakatnya. Jadi semua jenis kejahatan itu ada di situ kumpul. Jadi kalau Anda ingin cari pemabuk, itu mabuk paling hebat itu adanya pada masa itu. Paling minimal sehari 5 kali. Itu paling minimal. Kalau Anda ingin cari penipu, yang banyak nipu orang jahiliyah. Kalau Anda ingin cari pembegal, tukang begal paling banyak jahiliyah. Sampai-sampai ada kampung begal namanya. Kampung begal dikenal dengan Gifar. Gifar itu kampung begal. Nanti kita akan tunjukkan ketika Nabi diutus, tiba-tiba satu kampung ini tobat berubah jadi orang paling soleh di zaman dia. Bahkan untuk mengabadikan disebutkan nama daerahnya. Gifar, untuk menunjuk daerahnya tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Al-Ghifari, tokohnya dikenal dengan Jundub bin Junadah, nanti berubah dengan kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa disematkan kata Ghifarnya? Untuk memberikan referensi dan inspirasi bagi generasi mendatang. Hei, saya ini tokoh begal, sekampung tukang begal semua. Ketika datang Muhammad SAW mengajak saya, kami berubah dari tukang begal menjadi orang terbaik, dari orang banyak salah jadi orang soleh. Kami aja bisa berubah, kenapa Anda tidak? Makanya disebutkan kalimatnya, kurang populer Jundub bin Junadahnya, sangat familiar dengan kalimat Abu Dzar Al-Ghifarinya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Oh, kenal, luar biasa. Hebat. Baik. Sudah ya? Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah begitu Rasulullah diutus di tempat yang paling terbelakang, tidak kenal kebaikan, tempatnya urakan. Semua sifat ini kalau dikumpulkan, maka muncul nama dalam bahasa Arab yang mewakili disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah. Bukan sekedar bodoh, artinya tidak kenal dengan nilai-nilai kebaikan. Dia nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia tidak bisa bedakan mana yang mulia, mana yang tidak. Dia tidak bisa bedakan mana yang harus dipuji, mana yang harus dicela, ditinggalkan. Nah, saya ingin katakan bahwa Nabi diutus itu di tempat yang seperti itu. Bukan dikirimkan ke Romawi yang sudah maju, dan bukan dikirimkan ke Persia yang sudah unggul, tapi di tempat yang paling terbelakang. Dan hebatnya, tiba-tiba risalah yang beliau bawa itu bisa mengangkat masyarakat ini naik ke depan, mengungguli Persia, mengalahkan Romawi, bahkan jadi pionir dalam kehidupan di dunia. Naik dia, menyebar sampai ke Nusantara. Dan hebatnya Allah yang ikut pertama kali taklimnya Nabi tidak sebanyak sekarang yang kita lihat dan kita saksikan saat ini. Cuma 40 orang. Tempatnya pun tidak terlampau luas. Di rumah seorang bernama Arqam bin Abi Arqam, anak muda usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, mewakafkan rumahnya di tempat dekat daerah Bukit Safa. Begitu Anda masuk ke dalamnya, lihat area saat sa'i,
Tuasnya cuma sedikit, sebagian dari daerahnya yang belajar 40 orang. Tapi alumninya dimanapun menjejakkan kaki dengan berbagai profesi. Ada yang birokrat, diplomat, ada yang pedagang, ada yang ustadz. Semua menginjak setiap tempat, maka tidak pernah tempat itu diinjak bahkan dihuni kecuali berubah. Apa yang berubah? Dari yang terbelakang maju, dari yang maju tiba-tiba berkembang, pengetahuan datang, keislaman hadir di dalamnya. Silahkan cek. Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As melakukan ekspedisi, jalan menyebarkan risalah, membawa nilai-nilai keislaman Afrika Utara, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang terus sampai dengan ke Syam sampai ke Damaskus. Sekarang Syam 4 negara, ada Syria, ada Libanon, ada Palestina teman-teman, ada Jordan, 4 negara. Sekarang semua yang dilewati muslim semua. Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang ke Syam. Dan maju semuanya. Sampai kemudian jadi provinsi Afrika Utara. Provinsi, gubernurnya Musa bin Nusair. Datang laporan dari Spanyol, nyebrang ke Afrika Utara, terpisah Mediterania. Nyebrang, minta bantuan. Tolong bantu kami, sejahterakan kami di Andalusia. Tolong bantu kami, lepaskan dari kezaliman. Dikirim seorang pemimpin besar, namanya Tariq bin Ziyad. Bawa 10.000 pasukan, bantu rakyat Spanyol, berkembang luar biasa. Dibawa teknologinya, bawa pangannya, kembangkan jadi peradaban 700 tahun Mesir dua dunia. Di Islam itu tidak pernah berpijak di satu tempat orangnya, kecuali membawa maslahat dalam kehidupannya. Hijrah kemudian ke Ethiopia, Habasyah. Sebagian sahabat ada yang ikut ke sana, termasuk pamannya Nabi Ja'far bin Abi Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut ke sana. Sebagian ketika ekspedisi ke daerah Asia sampai dengan ke Cina, sebagian sahabat kemudian ikut. Singgah di Nusantara, di kota Baros, 414 km dari kota Medan. Cuma ikutan singgah, apa hasilnya? Nusantara, Indonesia, Malaysia, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, kemudian sampai ke Rakhine, sukunya Rakhine. Semuanya muslim, maju, berkembang. Cek, tidak ada kemajuan kesultanan yang hebat, dahsyat pada saat itu, kecuali Nusantara termasuk bagian darinya. Sampai saking dahsyatnya rempah-rempah masuk ke Eropa. Sampai setelah terjadi perjanjian Tordesillas 1494, apa yang terjadi? Dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Ada barat, ada timur. Barat diserahkan kepada Spanyol, timur kepada Portugis. Portugis tahu pusatnya Nusantara, datang tahun 1511. Sampai nyasar ke Goa. Sampai balik lagi menemukan. Dan mereka sadar bahwa teman-teman, Islam itu ajarannya jika diamalkan, maka dia akan bisa memberikan kontribusi terbaik dalam kehidupan pribadinya, keluarga, dan lingkungan tempat dia tinggal. Bahkan yang hebat, dia bisa menghadirkan perdamaian. Bukan sekedar untuk Islamnya saja, bahkan non-muslim pun aman tinggal dengan orang-orang Islam.